Demi sebuah konten, sopir bus pariwisata sengaja mengemudi ugal-ugalan hingga membahayakan pengendara lain di Tangerang Selatan, Banten. Usai videonya viral, pengemudi diamankan polisi dan ditilang. Bus pariwisata ini terekam video amatir saat melaju ugal-ugalan di Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Tangerang Selatan. Tak hanya itu, supir juga berulang kali membunyikan klakson telolet dan menggoyang-goyangkan laju busnya secara zigzag. Tak jauh dari aksi membahayakan ini, sejumlah remaja malah sengaja mengabadikan aksi tak terpuji ini. Usai video viral, polisi mengamankan sopir bus pariwisata dan membawanya ke Polres Tangerang Selatan. Hasil interogasi, sopir mengaku aksinya dipicu dari permintaan komunitas bus mania. Kami mendapatkan informasi dari sosial media dan juga kami dihubungi oleh masyarakat bahwa ada bus viral yang melakukan ugal-ugalan di daerah Ciputat. Setelah itu kami juga sudah menindak pengemudinya. Kami telah panggil pengemudinya ke kantor. Kami cek urin dan juga kami dragger untuk pengecekan human error-nya, namun hasilnya negatif. Terlepas dari hal tersebut, kami tidak membenarkan bahwa bus dikendari secara ugal-ugalan itu dibenarkan. Maka dari itu kami melakukan penindakan serta penilangan terhadap. Polisi pun mengimbau kepada komunitas bus mania dan seluruh perusahaan otobus untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Warga panik berupaya menyelamatkan barang berharga saat kobaran api melahap gudang sembako di Jalan Ipeda Indragiri Hilir. Banyaknya bahan mudah terbakar, membuat api cepat membesar dan menghanguskan isi gudang termasuk truk box dan motor karyawan. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Warung Jalan Kadalan, Simpang Jalan Durian terbakar. Sementara itu, kebakaran toko kelontong di Jalan Ahmad Dahlan, Labuan Batu, Sumatera Utara membuat warga panik. Penyebab kebakaran diduga akibat handphone meledak saat diisi daya. Kerugian diperkirakan puluhan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat hujan deras dan angin kencang, 2 petugas pembersih kaca gedung atau gondola bergelantungan di ketinggian apartemen di Surabaya. 1 pekerja tewas sementara 1 lainnya terluka. Ada orangnya itu. 2 pekerja bergelantungan saat diterpa angin kencang di atas apartemen di kawasan Surabaya Barat, Jawa Timur. Seorang pekerja yang tergantung bahkan terbentur dinding gedung. 2 pekerja terjebak di gondola yang berayun di ketinggian 25 lantai. Bahkan petugas kedaruratan kesulitan melakukan evakuasi terhadap para korban yang terjebak. Pengendara sepeda motor melawan arah di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur membuat kemacetan. Pengendara yang melawan arah ini sudah terjadi cukup lama, membuat warga sekitar pun resah. Di jam sibuk antara pukul 7 hingga 9 pagi, ratusan pengendara sepeda motor melawan arah di Jalan Raya Bekasi dari arah Bekasi menuju Cakung, Jakarta Timur. Banyaknya pengendara sepeda motor membuat lalu lintas macet dan membahayakan pengendara lain dari arah Cakung menuju Bekasi. Pengendara melawan arah ini sudah terjadi cukup lama dan hingga saat ini terus terulang. Warga sekitar resah karena terkadang ada kecelakaan yang melibatkan pengendara lawan arah. Kalau lawan arah itu dari dulu, Pak, bukan baru. Iya. Udah sering ya? Sering kali, Pak. Membahayakan nggak sih, Pak? Ya, itulah jalan-jalan bahaya. Pernah ada yang kecelakaan atau gimana, Pak? Ada juga. Pak, ini pernah ada petugas nggak sih yang jaga atau gimana? Ya, ada juga. Kalau polisian juga ada, Pak. Tapi nggak ada yang jaga. Kini warga pun berharap agar ada petugas yang berjaga dan menindak pelanggar lalu lintas.
Sementara itu, pemirsa, sebuah mobil terlibat kecelakaan dan tercebur ke saluran irigasi. Evakuasi penumpang dari dalam mobil berlangsung dramatis. Inilah detik-detik saat sebuah minibus tercebur ke dalam saluran irigasi di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Terlihat salah satu penumpang berteriak minta tolong kepada warga yang berada di pinggir irigasi. Beruntung seorang pengendara yang melintas berhenti dan memberanikan diri terjun ke saluran irigasi. Para penumpang pun bisa dievakuasi dengan selamat sebelum tenggelam bersama mobil yang dikendarainya. 4 penumpang yang terluka akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebelum tercebur, mobil sempat terlibat kecelakaan dengan 3 sepeda motor. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Di Lampung Timur, Lampung, Tinus Sistanto melaporkan. Pengendara sepeda motor melawan arah di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur membuat kemacetan. Pengendara yang melawan arah ini sudah terjadi cukup lama, membuat warga sekitar pun resah. Di jam sibuk antara pukul 7 hingga 9 pagi, ratusan pengendara sepeda motor melawan arah di Jalan Raya Bekasi dari arah Bekasi menuju Cakung, Jakarta Timur. Banyaknya pengendara sepeda motor membuat lalu lintas macet dan membahayakan pengendara lain dari arah Cakung menuju Bekasi. Pengendara melawan arah ini sudah terjadi cukup lama dan hingga saat ini terus terulang. Warga sekitar resah karena terkadang ada kecelakaan yang melibatkan pengendara lawan arah. Kalau lawan arah itu dari dulu Pak, bukan baru. Iya. Udah sering ya? Sering kali Pak. Membahayakan nggak sih Pak? Ya, itulah dan kira-kira bahayanya. Pernah ada yang kecelakaan atau gimana Pak? Ada juga. Pak ini pernah ada petugas nggak sih yang jaga atau gimana? Ya ada juga. Kalau polisian juga ada Pak. Tapi nggak ada. Jadi jaga. Kini warga pun berharap agar ada petugas yang berjaga dan menindak pelanggar lalu lintas. Sementara itu, pemirsa, sebuah mobil terlibat kecelakaan dan tercebur ke saluran irigasi. Evakuasi penumpang dari dalam mobil berlangsung dramatis. Inilah detik-detik saat sebuah minibus tercebur ke dalam saluran irigasi di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Terlihat salah satu penumpang berteriak minta tolong kepada warga yang berada di pinggir irigasi. Beruntung seorang pengendara yang melintas berhenti dan memberanikan diri terjun ke saluran irigasi. Para penumpang pun bisa dievakuasi dengan selamat sebelum tenggelam bersama mobil yang dikendarainya. 4 penumpang yang terluka akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebelum tercebur, mobil sempat terlibat kecelakaan dengan 3 sepeda motor. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Di Lampung Timur, Lampung, Tinus Sistanto melaporkan. Situasi yang semakin memanas membuat raksasa minyak asal Arab Saudi, Saudi Aramco, sempat menutup fasilitas kilang minyak keras Tanura miliknya. Langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan darurat setelah kilang strategis tersebut menjadi sasaran serangan pesawat nirawak atau drone. Meskipun operasional sempat dihentikan sementara, situasi di lapangan saat ini telah berhasil dikendalikan. Namun kabar mengenai gangguan pada salah satu pusat pengolahan minyak terbesar di dunia ini langsung memicu kepanikan di bursa komoditas. Sebuah kapal tanker minyak juga diserang di Selat Hormuz. Insiden ini menyebabkan 4 awak kapal menderita luka-luka. Kapal tanker minyak yang mengibarkan bendera Republik Palau menjadi sasaran serangan sekitar 5 mil laut di utara Pelabuhan Kasab, Provinsi Musandam. Seluruh awak kapal berjumlah 20 orang telah dievakuasi. Iran menutup Selat Hormuz sebagai bentuk balas dendam atas serangan Amerika Serikat dan Israel.
Penutupan Selat Hormuz ini bisa berdampak pada ekonomi dunia dan Indonesia. Dampak penutupan Selat Hormuz pada ekonomi global adalah kenaikan BBM. Penutupan Selat Hormuz juga akan berdampak pengiriman logistik dari Timur Tengah ke Eropa dan Amerika. Adapun dampak ke Indonesia bisa berdampak kenaikan harga energi, termasuk kenaikan harga BBM. Biaya logistik meningkat dan berpengaruh pada pariwisata. Jika konflik ini berkepanjangan, bukan tidak mungkin harga minyak akan naik, bahkan pasokan akan berhenti. Sebab sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz. Di antaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto panggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk bahas penutupan Selat Hormuz. Bahlil menyebut hingga saat ini cadangan minyak aman hingga 20 hari ke depan. Dengan kondisi terkini geopolitik ya, menyangkut dengan penutupan Selat Hormuz di Iran. Karena ini kita antisipasi tentang pasokan minyak dunia. Karena bagaimanapun kan kita masih melakukan impor 1 juta barel per hari. Kalau cadangan BBM nasional berapa hari? Masih cukup 20 hari. Dampak ke subsidi, Pak? Sampai dengan hari ini nggak ada masalah. Tapi kan harga dunia kan pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang tetap terus memanas di Timur Tengah. Alternatif. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti isu inflasi harga komoditas pangan dan kelangkaan minyak yang berpotensi terjadi imbas dari perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Pemerintah masih menunggu dan melihat situasi, termasuk melihat seberapa lama meningkatnya tensi perang. Iya, pertama tentu kalau Iran udah pasti yang terganggu adalah suplai minyak, dan suplai minyak itu karena Selat Hormuz kan terganggu, belum juga Red Sea. Jadi kita lihat berapa jauh pertempuran ini akan terus berlangsung. Antisipasi dari pemerintah gimana, Pak? Ya kan, pemerintah sudah punya MOU untuk mendapatkan supply dari non-Middle East. Yang kedua, transportasi logistik. Dan yang ketiga, tentunya kita melihat tourism akan sangat terganggu. Pengaruh ke ekspor juga nggak, Pak? Kan ini juga melibatkan negara-negara lain, UAE, Bahrain. Iya, kalau negara tergantung juga berapa lama. Balik lagi kita monitor aja bahwa perang ini lama atau perang 12 hari atau perang berapa jauh.